Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang dalam acara Mata Andre. Perkenalkan, nama saya Andreas sebagai moderator dalam diskusi pada malam hari ini. Pada malam hari ini, topik yang dibahas adalah topik yang cukup kontroversial di dunia saat ini, yaitu mengenai dampak COVID-19 terhadap pasokan listrik atau electricity redistribution. COVID-19 pertama kali diidentifikasi di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019, dan sejak saat itu sudah menjadi ancaman kesehatan global. Oke, lalu poin yang akan kita kupas dan tuntas pada malam hari ini adalah apakah epidemi ini mempengaruhi permintaan dan penawaran pasokan listrik? Apakah permintaan pusat listrik bergeser dari satu sektor ke sektor lainnya? Dan kedua, seperti yang kita tahu, yang paling memiliki peran penting adalah pemerintah. Namun, sudahkah pemerintah mengelola kebijakan yang baik mengenai penentuan harga pasokan listrik? Kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah ini? Dan yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan listrik juga memiliki peran yang kuat sebagai penyedia pasokan listrik. Namun, apakah keberlangsungan bisnis mereka juga terganggu? Langsung saja kita kupas secara lengkap dan tuntas bersama dua narasumber saya yang bernama Althea sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, dengan narasumber saya satu lagi sebagai pengamat ekonomi internasional, Ibu Ismi. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu Ismi, kira-kira bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap permintaan dan penawaran pasokan listrik yang terjadi pada dunia global? Baik, di sini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap electricity secara global ya. Di sini saya akan fokus terhadap India dan juga Cina. Untuk India sendiri, permintaan terhadap listrik telah mengalami penurunan sebesar 28 sampai 29% pada minggu pertama lockdown. Lalu permintaan ini juga menyentuh titik terendah yaitu sebesar 135 gigawatt yang mendorong harga industri listrik di Bursa Energi India (NSE) sebesar 5,65% dan merupakan rekor terendah penurunan permintaan terhadap listrik. Dan permintaan industri komersial dan traksi melanda terutama selama periode lockdown ini berlangsung. Dan pertumbuhan permintaan menengah dan jangka panjang cenderung menurun hingga COVID-19 ini selesai. Lalu bagaimana dengan pasokan listrik yang terdapat di India? Untuk pasokan listrik sendiri yang terdapat di India, terdapat gangguan penambangan batubara karena COVID-19 dapat menyebabkan kekurangan batubara di beberapa pabrik yang mempengaruhi ketersediaan daya regional. Meskipun permintaannya lebih rendah, tetapi dengan pasokan yang tersedia pun juga lebih rendah, kelangkaan masih dapat diatasi. Lalu bagaimana dengan di Cina? Untuk di Cina sendiri, permintaan listrik pun ikut sama mengalami penurunan, yaitu menjadi 581 terawatt hour. Permintaan Februari lalu pun juga mengalami penurunan menjadi 440 terawatt hour, dan ini merupakan level terendah sejak 2016. Lalu bagaimana dengan pasokan listrik di negara Cina? Untuk pasokan listrik sendiri di negara Cina, itu terdapat sumber daya pembangkitan baseload seperti batu bara, nuklir, dan gabungan panas dan tenaga CHP. Berbahan bakar gas akan lebih lemah dari yang diharapkan dengan pembangkit batu bara yang paling terkena dampak dalam jam operasi. Hal ini juga terkait dengan tenaga kerja yang mulai tidak bekerja karena adanya lockdown. Dan juga penambahan energi terbarukan akan lebih rendah sebagai akibat dari kegiatan manufaktur dan konstruksi yang ditangguhkan pada kuartal pertama. Dan juga beberapa dampak pada penambahan terbarukan akan diimbangi sebagian oleh beberapa energi alternatif lainnya, terutama fotovoltaik surya. Angin juga akan lebih terpengaruh mengingat kapasitas yang ketat dalam pembuatan peralatan angin serta teknik pengadaan dan juga konstruksi. Nah, untuk di India dan juga Cina sejauh ini seperti itu kondisinya. Oke, baik. Ya, Ibu Ismi, terima kasih atas paparannya mengenai kondisi penawaran dan permintaan yang ada di India dan Cina. Ternyata kita tahu bahwa permintaan di Cina itu dan India turun. Kalau di India titik terendahnya dan di Cina titik terendah semenjak 2016. Lalu mari kita sambungkan dengan Ibu Althea.
Ya, sebenarnya kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di India dan di Cina. Nah, sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada bulan Maret, konsumsi listrik telah turun untuk sektor industri seperti mall, hotel, dan lain-lain. Untuk konsumsi listrik yang rendah ini disebabkan oleh penurunan produktivitas di sektor tersebut karena terbatasnya jam kerja dan jam operasional. PT PLN sendiri telah mencatat konsumsi listrik untuk rumah tangga di DKI Jakarta meningkat 10,8 juta kilowatt per hour atau sekitar 0,49%. Dan untuk sektor industri turun sebesar 54,8 juta kilowatt per hour atau minus 5%. Keduanya merupakan dampak dari kebijakan work from home sepanjang Maret 2020 ini. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun telah memproyeksikan konsumsi listrik untuk rumah tangga selama kebijakan work from home ini akan meningkat sekitar 1 hingga 3%. Dan saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih memantau penurunan konsumsi listrik untuk sektor industri. Mengapa? Karena penurunan konsumsi listrik ini dikhawatirkan pemerintah akan terjadi kelebihan pasokan listrik yang terlalu berlebihan juga, dan apabila hal ini terjadi maka PT PLN dapat merugi besar. Nah, hal itu yang harus dihindari agar tidak terjadi begitu. Jadi sekian untuk kondisi di Indonesia. Oke, baik Ibu Althea, terima kasih atas paparannya. Oke, baik. Selain itu, saya ingin bertanya juga kembali kepada Ibu Ismi, bagaimana sih pemerintah di dunia ini, di berbagai belahan dunia, menghadapi bencana COVID-19, terutama di India dan China? Ya, Silakan jadi Ibu Ismi. ya, jadi untuk di India sendiri tentunya pemerintah juga ikut turun tangan dalam mengatasi sektor listrik yang berpengaruh akibat adanya COVID-19 ini. Dan berdasarkan Kepala Sekretaris Pemerintah Odisha, beliau menulis surat kepada pusat untuk menyarankan langkah-langkah seperti meringankan beban langsung sektor listrik, sehingga pemerintah negara bagian dapat memberikan bantuan substansial pada tarif listrik kepada badan publik dan industri di Odisha, menunda semua biaya modal hingga 50% selama 6 bulan, seperti biaya depresiasi, pembayaran bunga, dan juga return on equity. Lalu di Cina sendiri pun hampir sama dengan di India, baru-baru ini juga mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Administrasi Energi Nasional Cina menunjukkan pemerintah Cina itu siap untuk melonggarkan investasi tenaga batubaranya dengan memangkas biaya listrik sebesar 5% untuk perusahaan industri dan komersial. Selain itu juga terdapat otoritas harga lokal yang harus mementingkan situasi dan memandu perusahaan-perusahaan jaringan listrik untuk secara efektif menerapkan kebijakan. Dan juga otoritas penetapan harga lokal harus secara aktif bekerja sama dengan otoritas pengatur harga yang terdapat di Cina. Dan yang terakhir juga perusahaan jaringan listrik harus secara aktif dan proaktif memberikan informasi kepada para pengguna listrik yang terdapat di Cina. Jadi intinya di India maupun di Cina ini sama-sama mengurangi biaya penggunaan listrik untuk di industri mereka masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ismi atas paparannya. Bisa kita dengar dengan baik dan kita catat dengan baik ya, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan India lebih berfokus untuk melindungi sektor industri. Untuk tambahan dari kebijakan pemerintah global, ternyata ada sedikit perbedaan terhadap Kanada, di mana permintaan mereka tidak berkurang dan malah meningkat karena adanya work from home. Sehingga pemerintah setempat menerapkan kebijakan untuk memberikan tarif listrik berjenjang pada malam hari, agar dapat memenuhi kebutuhan listrik saat weekend. Lalu di Eropa sendiri terjadi banyak masalah pada perusahaan listrik. Jadi tidak jauh berbeda yang terjadi di Eropa seperti yang terjadi di India dan Cina. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Althea, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia sendiri terhadap pasokan listrik ini?
Oke, jadi untuk kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia saat ini terbagi menjadi 2 fokus, yaitu untuk konsumen dan juga untuk PT PLN sebagai perusahaan penyedia listrik satu-satunya di negara ini, di Indonesia. Nah, sebenarnya konsep bantuan pemerintah untuk konsumen listrik hampir sama dengan di India dan di China, hanya saja jika di Indonesia itu lebih fokus ke rumah tangga, bukan ke industri. Nah, jadi pertama, berdasarkan skala prioritas pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, listrik termasuk dalam kategori perlindungan sosial. Dengan begitu, pemerintah melakukan pembebasan 3 bulan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan listrik dengan daya listrik 450 volt ampere dan diskon sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan dengan daya listrik 900 volt ampere. Nah, kemudian yang kedua, untuk PT PLN sendiri, pemerintah meminta PT PLN untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik. Nah, saat ini masih ada negosiasi di antara PT PLN sendiri dengan IPP, serta kontrak kerja dari keduanya masih terus dipelajari. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Althea atas pemaparannya. Ternyata terlihat dengan jelas ya bahwa pemerintah Indonesia lebih fokus untuk melindungi para konsumennya dengan alasan perlindungan sosial. Berarti kita sudah masuk ke poin terakhir nih. Saya penasaran sekali bagaimana keberlangsungan bisnis para penyuplai listrik di berbagai negara. Di sini ada berbagai masalah, ada 5 poin masalah yang biasanya dihadapi oleh para perusahaan listrik di luar negeri. Yang pertama, krisis management and response, workforce, dan ketiga, supply chain and operation, dan keempat, financial reporting, dan kelima, tax and trade. Ternyata banyak sekali ya dampak buruk yang diakibatkan COVID-19 terhadap para perusahaan pemasok listrik ini bisa kita lihat dari supply chain dan operation yang tadi terganggu. Oke. Saya kira segitu saja, sudah cukup diskusi kita pada malam hari ini, sudah mencakup dan sudah menjawab poin-poin penting yang ingin kita bahas. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa dampak dari COVID-19 menyebabkan kegaduhan dan kerugian dalam sektor pasokan listrik. Lalu COVID-19 juga menggeser permintaan dari yang biasanya permintaan listrik terbanyak dari industri menggeser kepada ke rumah tangga. Dan pemerintah di berbagai belahan dunia juga sudah melakukan berbagai kebijakan yang tepat berdasarkan kebutuhan negaranya masing-masing. Seperti di China yang lebih melindungi produsen atau industrinya, Indonesia yang kebijakannya lebih mengutamakan konsumen atau masyarakatnya sendiri, dan juga Kanada yang tadi sudah kita singgung bahwa mereka memberikan penetapan biaya berjangka. Nah, kita sudah mengupas berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan penyuplai listrik dunia serta cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber saya, Ibu Althea sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, dan kepada Ibu Ismi sebagai pengamat ekonomi internasional, dan kepada para penonton yang telah memeriahkan acara ini. Sampai jumpa pada diskusi kita yang selanjutnya pada acara Mata Andre.